Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan laboratorium pendidikan. Pengelolaan laboratorium pendidikan yang mana nanti saya akan bahas tentang penanganan laboratorium dan juga penataan laboratorium. Nah, penanganan laboratorium di sini ini adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang atau sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang diharapkan nanti secara optimal. Ya, jadi pada halnya ini dalam manajemen ini memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perencanaan, pengorganisasian, dan sampai nanti evaluasi. Itu tidak bisa dilepaskan. Makanya dalam manajemen dan pengelolaan ini bisa dikatakan sama. Nah, makanya kalau dalam pengelolaan itu bisa dibilang ada 3 arti. Yang pertama itu manajemen adalah proses, bisa dikatakan seperti itu. Manajemen ini adalah suatu proses. Ada juga yang mengatakan manajemen ini adalah orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, yang mana di dalamnya itu nanti terkait kepemimpinan, yang pengorganisasian dan sebagainya. Dan juga ada yang mengatakan ini manajemen adalah suatu seni, yang mana itu di dalamnya itu nanti kan bervariasi cara memanagenya. Kenapa saya berbicara tentang manajemen? Nanti pengelolaan ini ya identik dengan manajemen karena pengelolaan. Nah, di dalamnya nanti ada seni. Seni ini kenapa dikatakan seni? Karena di dalam pengorganisasian, terutama di perencanaan, itu tidak semua dari misalnya lembaga, dari misalnya laboratorium, kita bahas laboratorium itu manajemennya sama, itu tidak semua. Nah, ketidaksamaan itu merupakan seni. Jadi ya awal mula dikatakan pertama itu laboratorium itu adalah sebuah ruangan khusus yang diberikan untuk para pekerja yang dahulunya untuk meneliti dan sebagainya. Pekerja, bukan dalam pendidikan ya. Terus dalam pendidikan itu kemudian diadopsi dalam pendidikan itu untuk apa? Untuk tempat nanti di situ dilaksanakan sebuah penelitian, proses dan sebagainya. Nah, di dalam situ. Nah, karena memang itu aslinya di dalam pekerjaan yang gitu, untuk meneliti, untuk menemukan, lalu diadopsi dalam pendidikan yang mana nanti dialihkan untuk mencari pengetahuan dan mencari pengalaman. Nah, ini jadi proses yang sangat efektif. Nah, di situ di dalamnya itu mesti ada manajemen yang setiap lembaga-lembaga itu mesti tidak sama dalam pengelolaannya, tidak sama. Dia mungkin di sana mengandalkan pengelolaan yang lebih tegas, lebih keras ibaratnya dalam kepemimpinannya, lebih otoriter. Atau enggak di lembaga yang lain itu lebih ramah, tapi dia meningkatkan kedisiplinan. Itu tergantung nanti kepemimpinannya, manajemennya nanti. Ya terutama ini paling identik ini ke kepemimpinannya, karakter kepemimpinannya. Nah, dalam hal ini semua yang dilakukan di dalam penanganan laboratorium ini kan ada menggerakkan sekelompok orang, terus keuangan, peralatan, fasilitas, atau segala objek fisik lain yang secara efektif dan efisien. Maka semua proses yang dilakukan ini dalam rangka bertujuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, yang enggak sia-sia gitu. Nah, makanya Mary Parker ini mendefinisikan ini bahwa pengelolaan ini adalah seni atau proses dalam menjelaskan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi segala yang dilakukan dalam pengelolaan maupun dalam perencanaan, proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan itu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ketika Anda mempunyai perencanaan di dalam hidup Anda, maka hidup Anda akan terorganisir. Seperti begini, orang yang merencanakan hidupnya dengan baik dengan orang yang tidak merencanakan hidupnya dengan tidak baik, itu hasilnya sangat berbeda, signifikan sekali berbedanya. Karena apa? Karena orang yang tidak merencanakan hidupnya, misalnya saya nanti dalam sehari ini kegiatan saya misalnya dalam bangun tidur ini saya harus. Nah, selanjutnya penataan laboratorium itu identik dengan yang mana dikatakan bagaimana nanti merencanakan. Nah, pada dasarnya semua peralatan di sekolahnya adalah milik negara.
atau milik yayasan. Jadi peralatan yang di perpustakaan, di laboratorium, peralatan-peralatan yang berada di laboratorium pendidikan di sekolah maupun laboratorium komputer, laboratorium sains, laboratorium IPA, laboratorium kimia, biologi dan sebagainya, itu semua itu milik negara kalau nggak milik sekolahan yang terkait. Jangan diakoni, jangan Anda mengaku misalnya menggunakan laptop itu punya saya, ini hak milik saya, jangan seperti itu milik sekolahan. Jadi jangan sampai ada pihak yang ngomong itu masih milik saya, walaupun ada personal yang menyumbangkan alatnya di situ. Nah itu jadi kepemilikannya dimiliki oleh sekolahnya, kembali ke sekolahnya lagi. Jadi tidak ada keterkaitan keseorangan untuk memilikinya. Nah, jadi ketika peralatan itu dimiliki oleh sekolahan atau alat-alat yang dimiliki laboratorium itu adalah milik sekolah, maka ini peralatan itu harus dipertanggungjawabkan, harus dilengkapi dengan dokumen. Ini kita penataan laboratorium. Di sini peralatan dalam sekolah ini harus mengelola peralatan itu harus dipertanggungjawabkan, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Jadi setiap peralatan itu jangan dikira di laboratorium itu nggak ada dokumennya. Mesti ada berita acara. Berita acara itu yang di dalamnya nanti ini diperoleh dari mana, misalnya didapat dari mana. Terus ini nanti dimasukkan tanggal berapa, dan ini alat-alatnya ini ada apa aja, spesifikasinya ini ada apa aja di dalam. Misalnya dari komputer dari sekolahan nanti beli komputer untuk laboratorium komputer ya. Nah di sini nanti beli komputer berapa paket itu dicatat itu lengkap. Terus nanti rusaknya berapa, terus kebutuhan tambahannya apa. Nah, yang penting nggak ada korupsi lah. Kalau nggak ada korupsi, biasanya kan jangan ada kira dalam korupsi itu cuma ada di departemen DPR dan sebagainya. Jadi di pihak sekolahan pun ada loh. Nah, makanya Anda praktisi manajemen ini, kalau Anda menjadi pemimpin, bersihkan hal-hal tersebut. Jangan malah Anda menjadi pelaku, tapi bersihkan hal-hal tersebut dengan dicatat semua ini. Yang perlu Anda lakukan ini, dilengkapi dokumen pendukungnya. Nanti ketika Anda sudah mendapatkan dokumen pendukungnya, Anda cek alatnya itu ada benar apa enggak, sesuai dengan tulisan apa enggak. Terus dana sama data yang tertera di situ itu sama apa tidak, data sama realitanya ini sama apa tidak. Kalau tidak sama, ada kemiringan, ini yang lebih bagus ini ngeceknya seperti itu. Ketika nanti kita punya laboratorium, kita menjadi pemimpin di situ, karena kita berhubungan dengan perkuliahan manajemen yang identik dengan kepemimpinan. Jadi perlunya itu mengecek data, biaya dan realitanya itu bagaimana. Terus yang selanjutnya ini prinsip alat dan bahan mudah dideteksi. Jadi ketika Anda mendeteksi, jadi mudah dilihat itu ya kelihatan barangnya. Jangan barangnya itu nanti barangnya ada tapi nggak ada barangnya, ya ada kelihatan bentuknya itu kelihatan. Terus mudah dijangkau, aman untuk alat, terus aman untuk pemakaian. Dalam proses organisasi, ketika kita berbicara proses organisasi, nah di situ kan ada penugasan. Kita kembali flashback dulu. Dalam perencanaan, kita kan dalam organisasi ada yang namanya perencanaan ya. Itu sudah dipelajari dari awal semester. Perencanaan itu identik ketika menyusun perencanaan. Ini perlu dicatat juga, semua materi rata-rata ada perencanaan nanti. Nah perencanaan itu ini biasanya juga Anda pelajari, itu apa yang dilakukan, itu harus nanti ditulis dalam perencanaan apa yang harus dilakukan, terus siapa yang melakukan, setelah apa, siapa, terus di mana dia melakukan. Yang misalnya di lingkup laboratorium, misalnya di bagian kebersihan di luar ya di luar, di mana dia melakukan, terus apa saja yang diperlukan agar tercapai tujuan. Jadi ketika dalam pengorganisasian itu hal-hal apa yang harus dilakukan dalam mempercapai tujuan. Misalnya di situ cek lebih
ngecek laboratorium lebih banyak misalnya tadi itu pagi siang sore, sore. Terus bagaimana nanti melakukan dalam perencanaan itu, nanti bagaimana dia melakukan hal tersebut, misalnya ada jadwal kan kah atau gimana dalam pengelolaannya. Terus apa saja yang dilakukan agar tercapai dan memaksimalkan. Pertama yang tadi itu ada apa saja yang dilakukan, dan yang kedua itu apa yang diperlukan, yang selanjutnya itu ada apa yang diperlukan. Nah, hal-hal ini yang harus dipenuhi dalam perencanaan. Nah, maka itu di sini ini adalah prinsip bahan-bahan yang mudah dideteksi. Nah, ini prinsip alat-alat bahan yang mudah deteksi, yang mudah dijangkau, ini yang nanti yang akan diolah. Mudah dilihat, mudah dijangkau, aman untuk alat dan aman untuk pemakai. Ya. Nanti itu lebih detailnya Anda bahas di pemakalah Anda. Nanti kan ada manajemen keamanan, untuk keamanannya itu lebih dibahas nanti. Biar tidak habis materinya untuk Anda. Dasar penataan dan inventarisasi alat. Ini nanti ada sendiri ya di kelompok pemakalah. Tapi saya kulik sedikit ini dasar penataan inventarisasi alat ini. Pertama, keadaan laboratorium yang ditentukan oleh fasilitas seperti ada tidaknya ruang persiapan dan ruang penyiapan. Jadi pertama yang dikelola yaitu adalah tata ruang tempat, itu ada nggak tempatnya. Karena memang saya mendefinisikan di awal itu menurut para ilmuwan juga mengatakan laboratorium pendidikan itu bukan hanya di ruang, bisa di ruangan seperti kebun, taman dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita bahas laboratorium pada sekolahan, ruang lingkup ruangan. Nah, ini ada tidaknya ruangan persiapan, ruangan penyimpanan, ada nggak masa laboratorium sekolahan ini nggak ada ruangannya, kan ibaratnya nanti alat-alatnya terlantar, nggak punya tempat gitu. Terus keadaan alat seperti jenis alat, jenis bahan, ini pembuatan alat, ini seberapa sering alat tersebut digunakan, termasuk alat mahal atau tidak. Nah, ini harus dispesifikasikan untuk perawatannya, terus jenisnya apa, ini didetailkan penataannya. Terus jenis bahannya, misalnya jenis bahan itu berupa bahan cair atau bahan yang berbahaya, itu dipisahkan. Atau bahan-bahan ini nanti tidak boleh lembab misalnya. Biasanya kan ada laboratorium itu yang saya lihat itu di sampingnya itu WC, di sampingnya WC, tapi di sebelahnya itu kan ya memang itu WC tertutup ya, tapi di sebelahnya ini peralatan yang banyak komponen listriknya. Jadi ya, ini menakutkan hal seperti ini. Kalau misalnya ada orang buang air kecil kesetrum gimana nanti, walaupun ini berjarak, tapi kalau tegangan listrik di situ kan ada kayak percobaan tentang listrikan, itu kan pol-polnya itu gede-gede biasanya gitu. Volume listriknya itu kalau anjlet atau enggak kesambar petir atau gimana, itu kan muatan listriknya lebih besar, akhirnya yang ke orang yang buang air kecil tadi itu kesetrum ya sudah. Nah, enggak seperti itu, tapi banyak ibarat yang ditakutkan itu harus diperhatikan juga. Jenis bahannya itu dalam peletakan, seberapa sering alat itu digunakan. Jadi kalau mengontrol seberapa alat itu digunakan, maka perawatannya ini akan lebih maksimal juga. Seperti ini, laboratorium komputer di sekolahan itu banyak rusaknya, kebanyakan cepat rusak. Karena apa? Laboratorium sekolahan yang komputer ini kan banyak digunakan di sekolahan, karena apa? Setiap jam pelajaran itu orangnya bergantian, dan misalnya siswanya itu kan karakternya beda-beda, ada yang keras, ada yang model karakter gaming kalau menekan keyboard itu sekuat tenaga. Model melo ini ya pelan-pelan, aku takut nanti klik ini jadi error, pelan-pelan. Bahkan ada yang nggak tahu prosedur menyalakan komputer. Ini powernya di mana? Akhirnya semuanya dikerjakan. Itu mesti ada yang pernah seperti itu di kelas ini. Jadi nggak tahu nyala. Nah, hal-hal tersebut kan bervariasinya karakter individu dari masing-masing siswa. Maka pelakuannya terhadap media tersebut, maka kecepatan untuk rusak itu kemungkinan besar. Maka itu diperlukannya dalam perawatannya.
itu lebih insentif dalam hal tersebut. Maka berapa sering alat tersebut digunakan, nah itu berpengaruh juga dalam perencanaan keperawatan nanti. Terus termasuk alat mahal atau tidak, nah ini harus dibedakan ya. Jadi jangan digabungkan ketika alat laboratorium, misalnya alat yang murah itu digabungkan dengan yang mahal, nanti dalam penjagaannya maka semrawut. Jadi dikira alat itu murah oleh para siswa, diperlakukan kemana-mana untuk permainan, untuk percobaan, dan nanti alat itu mahal, pelakuannya secara semena-mena akhirnya rusak. Nah ini perlu diperhatikan, keadaan alat seperti ini harus dipisah-pisah gitu. Nah ini kemudian keadaan bahan tersebut wujud padat gas air, ini harus dipisahkan ya. Padat cair gas ini harus dipisahkan dan digabungkan. Nah sifat bahan misalnya asam, seberapa bahaya bahan tersebut dan seberapa sering digunakan harus dipisahkan. Ini alat-alat itu yang jarang digunakan dipisahkan, yang banyak digunakan misalnya di sebelah sampingnya. Seperti Anda pasti tahu perpustakaan, dan di sana mesti ada buku-buku khusus yang memang itu tidak boleh dibawa pulang. Seperti itu. Karena buku-buku yang tidak boleh dibawa pulang itu buku bisa dikatakan mahal, sulit dicari, tidak boleh dibawa pulang. Nah buku-buku yang boleh dipinjam dibawa pulang itu biasanya standar, harganya standar. Apalagi buku-buku yang hilang nggak di perpustakaan yang biasa, buku-buku yang hilang nggak dicari, itu buku-buku yang tidak mengandung ISBN murah. Nah kemudian ini kepentingan pemakai ini ditentukan oleh siapa saja. Ketika Anda laboratorium, kepentingannya boleh dipakai oleh siapa saja. Yang pertama, kepentingan pemakai ini ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh apa? Nah ketika kita mencari alat-alat ya, kita menggunakan alat laboratorium atau enggak, nanti mencari tahu di dalamnya ini apa yang harus dilakukan, yaitu seorang laboran menjaga laboratorium atau pengelola laboratorium ini harus nanti memaksimalkan kemudahan dicari atau dicapai. Jadi dia mencari alat sesuatu itu yang mudah dicari atau dicapai, jangan nanti mencari sesuatu yang untuk pemakainya sulit untuk digapai, untuk dicapai. Untuk mempermudah mencari letak masing-masing alat dan bahan perlu diberi tanda-tanda label yang dipakai. Jadi ketika seorang siswa itu masuk ke laboratorium, itu misalnya ada praktek untuk menganalisis data tentang mimikri. Nah di situ alatnya yang mana? Jangan sampai yang dipakai alatnya itu salah. Maka kemudahan itu mencari letaknya itu harus diberi tanda. Misalnya, oh ini tentang bakteri, penelitian tentang bakteri, lokalnya di sini. Oh ini nanti bahan kimia untuk nanti eksperimen tentang gas kimia, tentang bahan bakar. Nah ini letaknya di sini, ini bahan-bahan untuk campuran-campuran. Biasanya kalau sekolahan lengkap tuh cairan-cairannya pun disediakan di situ. Terus keamanan dalam penyimpanan pengambilan, ini perlu diperhatikan juga. Alat disimpan supaya aman dari pencuri. Kerusakan dasar alat ini mudah dibawa dan mahal harganya, seperti stokpad perlu disimpan pada lemari terkunci, aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusak alat dan bahannya. Jadi tidak ada kerusakan, nanti ditakutkan tidak adanya kerusakan, maka alat itu disimpan dengan baik, yaitu dikunci di lemari. Dan selanjutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat. Bahan dasar pembuatan alat: kaca, logam atau kayu. Terus bobot alat, kepekaan alat, terus pengaruh alat, dan juga kelengkapan perangkat alat dalam satu set. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan semena-mena dalam mengatur laboratorium pendidikan, karena laboratorium pendidikan yang memang di situ misalnya hal yang paling remeh itu apa ya? Laboratorium IPA misalnya. IPA apa yang astronom itu kan peralatannya keras ya, tapi harganya lumayan di situ, harganya mahal di dalamnya itu. Maka alat-alat itu dalam hal diperhatikan dalam penyimpanannya itu harus diperhatikan, dalam misalnya menaruhnya itu jangan di tempat yang lebih tinggi,
karena itu bahan kaca ya, misalnya ada bahan kaca di situ, peta besar di situ, modelnya itu disanggah, kan peta modelnya disanggah, ibaratnya disenderkan gitu. Nah itu malah diletakkannya itu di tempat yang rawan jatuh, jangan seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga, oh ini kaca, dan juga ini nanti bobotnya berat, kalau jatuh pecah nanti. Sebenarnya ini hanya peletakan dan sebagainya. Ini hal yang bisa dikatakan kita nanti, misalnya Anda punya rumah nanti penempatannya itu kalau Anda rapi di dalam rumah Anda dalam meletakkannya, menata ruangan, itu Anda mesti paham hal seperti ini, penataan ruangan ini. Dan nanti walaupun ruangannya sempit, sederhana, rumah Anda misalnya sederhana, misalnya tidak terlalu mewah dan sebagainya, tapi kok indah. Nah itu letak manajemenmu ada di situ. Kamu punya manajemen penataan ruangan di situ, hanya manajemen penataan ruangan di situ. Nah, mungkin segitu dulu ya, sering keserimpet kalau ngomong.